Assalamualaikum, Sari Dila. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat kabarnya, Sari? Alhamdulillah. Lagi di Bandung? Iya. Lagi. Berarti di Bandung ya. Iya. Assalamualaikum, Ustadz Sam. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz nggak dengar kayaknya. Tetapnya lagi nggak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengeran tadi, Ustadz ya? Iya, dikira volume di saya yang ini. Gimana kabar, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Istri gimana, Ustadz? Kabarnya? Udah alhamdulillah udah mulai berangsur lah, udah bisa jalan-jalan gitu. Hmm. Kan tadinya kan lemes terus tuh, sholat juga sambil duduk terus. Alhamdulillah udah mulai berdiri. Saya ini apa ngasih rebusan biji kebiul, Apa tuh kebiul kebiasaan baru dengar? goreng apa namanya? Pokoknya pahit banget, kayak kelereng. Keras ininya apa kulitnya kayak kulit kemiri itu. Hmm. Jadi pecah dulu bijinya itu baunya bau ya pahit dan pahang gitu. Oh, Udah seminggu ini istri sehari 3 kali itu saya buat rebusin apanya, Ustadz? Buat apa? untuk Rencananya? kreatinin kan kemarin Oh, kan kreatin ini ya, kreatin. kreatininiumnya Ya. supaya untuk ya mudah-mudahan bisa tidak perlu harus cuci darah kan. Hmm. Dan kemarin kan di apa indikasinya gagal ginjal. Jadi sehingga rekomendasinya di rumah sakit itu cuci darah. Nah, istri saya Hmm. nggak mau. Saya baca-baca tuh, nyari-nyari informasi di Trubus ada itu. Eh, jadi apa tidak jadi cuci darah karena meminum itu, minum biji atau mengkonsumsi biji kebiul, kebuil, Kebiul. kebiul, Baru kebiul, dengar, Ustadz atau namanya. gorek gitu. Gorek Dapatnya di atau mana, Ustadz? saya online tadinya waktu pertama itu beli ketipu jadi nggak tahu biji apa udah apok lagi kan Hmm. terus cari lagi ini dari Solo terus ini dan ternyata alhamdulillahnya saya 2 kali pesan 500 gram 500 dari 1 kilo Hmm. cuma 78.000 Hmm. jadi alhamdulillah jadi ada ada berangsur-angsur lah. Dimakannya Eh, gimana, Ustadz tuh? jadi Maksudnya jadi satu satu rebus gelas apa? itu kan 250 mili itu Hmm. 2 biji itu dipecah diambil daging bijinya Hmm. terus di apa dibelah aja supaya dipecah ya apa isinya itu kemudian direbus Hmm. direbus ya sampai mendidih gitu kan tercium aromanya aroma pahang itu kemudian didinginkan diminum. Hmm. Memang kalau yang diterubus itu disangrai terus dibubuk terus diseduh. Hmm. Tapi saya baca yang yang di itu apa dari penjualnya itu untuk bagaimana menyajikannya 250 mili air kemudian di 2 biji itu di cukup direbus terus airnya minum tapi memang pahit Iya. pahit pahit lumayan pahitnya jadi hampir mirip dengan kustulindi kan saya juga biasa konsumsi kustulindi itu. Hmm. Kasus kustulindi tapi lebih cenderung naikin tensi itu. Tapi memperbaiki apa pernafasan sama sama pencernaan tuh kalau usul hindi itu kalau itu bau apa ya bau kambing pahit pahit bau kambing kalau ini apa langu gitu jadi baunya bau bau pahang gitu loh orang Sunda itu. Minumnya ini apa? Pakai madu gitu atau gimana biar enggak? Enggak jadi kalau kita kan udah biasa sebenarnya yang pahit-pahit itu biasa istri saya Oh, juga jangankan itu apa jus paria juga biasa dikonsumsi sama dia jadi udah jadi biasa. jadi alhamdulillah mudah-mudahan jodoh saya kalau kalau kan herbal itu jodoh-jodohan gitu. Tanam, Sambil Ustadz, tanam sendiri.
Ini lagi Kayaknya lihat di Google itu apa tanaman langka deh. gitu ya. Biasanya katanya di Sumatera itu banyaknya. Di Oh, Sumatera itu namanya apa namanya ya? Leloyang atau apa gitu. Jadi memang banyak tulisannya ternyata tulisan tentang tentang tumbuhan itu. iya. Malaria, kencing manis, asam urat, batu ginjal, kanker banyak Iya, juga manfaat. iya. Itu kalau kita googling tuh Iya iya. kayak kayak biol batalkan cuci darah itu Kayak yang di salvinia direbus. bonduk. Mm-mm. Itu namanya ini buah gorek. Nama latinnya Caesalpina. Ya. Kayak Caesalpinia salvina vista. bonduk. Vinia Kayak maksudnya. biol, kalaloyang, bonduk, bonduk nut, dwenuknat ya kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi ya mudah-mudahan ya. Ya. Jadi nanti Jadi, cek ini lagi Ustaz ya. Apa? nanti rencananya setelah 2 mingguan lah kita cek darahnya. Ya. Mudah-mudahan kreatininnya yang itu bisa bisa turun. Ya. Kalau gula sebenarnya kan dia sudah minum minum minyak zaitun sudah normal lah ya. Jadi Hmm. di bawah 140 terus tuh. Hmm. Cuma kemarin kan tensinya, nah tensi itu memicu pembakaran jantung. Nah, ternyata malah yang tingginya ureum sama kreatinin. Jadi disangkanya ginjalnya bermasalah. Ya ya. Ya, tensinya ya sekarang minum amlodipin sama ini aja sama sama kebiul ini. Mudah-mudahan bisa normal. Iya. Memang ya kalau kalau herbal kan prosesnya lama ya, harus sabar. Hmm. Tapi fisik udah mulai ini Ustaz ya, bisa jalan. Udah mulai bisa jalan, bisa keluar, bisa ini. Bisa. Ini kan tadinya sih susah itu. Karena sesak ya, sesak nafas. Cuma memang yang jadi masalah di kompleks saya ini setiap malam ini ada yang bakar-bakar sampah. Jadi, aduh, udah berapa malam ini Bukan kebakaran hutan masuk ke Ustaz, rumah, bukan kebakaran hutan. asap ke asap ke rumah, aduh, Kan ampun. apa polusi lagi jadi isu nih Ustaz. Iya, saya nggak tahu dari mana itu sampai itu apa Oh asap. memang ada yang bakar ya, bakar sampah ya. Kayak sih ada, tapi kayaknya di luar komplek ini. Iya. Cuman ya nggak tahu ya, susah kalau di warga ini kan biasa ini kita ya koor-koor di grup biasanya diselesaikan tuh sama ini sama satpam. Ini Hmm. kayaknya di luar komplek. Iya. Mas Arya sehat ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Kang Cucu gimana kabarnya, nggak jarang Iya, jarang terakhir ketemu. minggu lalu eh, kan lagi baru pindahan rumah katanya gitu. Jadi masih ini Oh, katanya masih apa ya masih ribet gitu ya. Belum penyesuaian terus ya. ya. Heeh, masih belum belum beres sih. Minggu lalu ini sampai gitu. Saya itu besok harus upacara. Oh, di mana upacaranya kalau Upacara di Gunung Kusnoto. di mana Kan tuh? saya dapat dapat penghargaan loh Weh, penghargaan apa? buat satu lancana ini. Eh, tuh Rencana apa dapat Ustaz? saya rencana pengabdian 20 tahun. Oh, Jadi yang dapat ini katanya harus harus upacara, oh harus disematkan luring. atau harus pakai berarti besok ya? Iya, harus. Jadi ini dipakai ini jadi ada apa perak ya, medali perak. Dapat perak. Kalau yang 30 tahun dapat emas. Ya. Ya. Itu piagamnya ditandatangani presiden. Wah, punya ini dong ya, punya Ya, piagam tanda tangan Bapak Jokowi. Jokowi. Bukan ini. Ah itu Kang Cucu itu mau Iya, Kang muncul. Cici baru diomongin tadi. Kang sehat, Kang Cici. Alhamdulillah Samarinda Sehat. aman, nggak asap-asap ya. aman. Karena Saya bilang, Pontianak saya dengar ini apa eh, berasap, maksudnya polusi udara tinggi. Oh Karena iya. tadinya rencana minggu depan ada ini dibatalin gitu ya di Pontianak. ini pindahan rumah atau gimana nih? Iya. Rumah baru kayaknya ya. Hah? Rumah baru. Nah gini aja deh.
Nah, Udah aman-aman. beres, Kang. Ya, 90% lah beres lah kemarin. Mau nggak mau pindah. Satu, dua, tiga. Mendekati IKN bukan? Oh iya ya, jangan-jangan mendekati. Kayak sih mendekati Oh, jauh Jawa. ya. Ini. Tadi Jadi nggak mau. hutan Soeharto dibongkar itu. Bukit Bo- Soeharto. Bukit Soeharto. Bukit Iya, Soeharto. Soeharto dibongkar itu. Bukan, dia IKN itu masuknya di Pasir. Pasar Penajam, Pasar Pasir Utara ya. sama yang bekas itu loh. Ini apa? Ya punyanya ITSI. Hmm. Ya, ITCI. Prabowo ya, Itci ya. Jadi Ya, Penajam Pasar Utara ya. ya PPU betul. PPU itu kan berarti dari Balikpapan naik itu Ya, speedboat, nyebrang. speedboat itu ya. Ya betul. Saya Nyebrang. tiga kali ke situ. Oh, Dulu BIMTEK itu apa budidaya kakao di bawah pohon kelapa. oh gitu. Iya. Orang-orang dinas itu kan itu cuma 4 kecamatan kalau nggak salah, satu Iya. kabupaten ya, Penajam Pasar Utara itu. APBD-nya 1 triliun lebih lah, cuma 4 kecamatan. Mm-mm. Jadi saya dikasih itu honornya kan saya biar ngajukan sehari cuma 1 juta ya, sama dia mereka dicoret. Pak ini nanti Kedikitan. susah kami. Jadi 1 jam 1 juta itu 1 jam katanya. Saya standarnya SBU di Jawa kan. Iya. Sama mereka dicoretin. Karena bikin sulit kami ini Bapak ini. Nah, itu di Penajam Pasar Utara. PPU. PPU. Kang, saya ambil itu headset dulu ya, Kang. Oh, mangga. Udah 14 Ustadz ya. Ya, boleh juga kalau mulai juga. Nggak Mulai. apa-apa. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan pada hari ini atas kehendak Allah pula lah kita dipertemukan kembali pada kajian rutin Rabuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah syahwat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada ajaran Islam ini sampai akhir hayat. Baik, hari ini Rabu ini kita sampai pada episode kajian Islam tematik yang ke-9 Ustadz ya. Ya. 9, dan hari ini Ustadz Sam akan membawakan materi tentang mengenal aturan hidup di dunia. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Sam yang terus istiqomah mendampingi kita semua, dan juga tentunya teman-teman semua yang selalu hadir pada kajian Rabu malam ini. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materi kajiannya. Dipersilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam ini, malam 17 Agustus, eh, dulu sering kita bikin acara api unggun dan seterusnya ya, waktu masih di kampung dulu, saya SMP SMA ya. Sekarang kita sudah menginjak usia senja kita ya, kita lebih banyak harus semakin mendekat kepada yang memiliki kita semua. Dan bukan saya bermaksud kemudian melihat pemahaman teman-teman tentang aturan hidup itu kecil, tapi mengingatkan. Jadi saya juga sambil mencoba untuk istiqomah melaksanakan aturan yang dari Sang Pencipta. Karena kalau kita mengaku orang beriman, tetapi kemudian tidak mengikuti aturan yang menciptakan kita, ini kayaknya kita udah salah. Kalau sudah usia di atas 50, kayaknya sudah terlanjur salah jalannya, sudah sangat jauh ya. Sehingga kemudian kita coba mengingatkan terus supaya kita tidak semakin tua, semakin jauh dari arah tujuan hidup ya. Karena kita akan berakhir, dan berakhir itu sudah kepastian, karena kematian itu pasti akan datang, dan kita meyakini ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Itu juga sudah kepastian, karena apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa dunia ini sementara dan hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat kelak, itu pasti akan terjadi. Dan kita ini pada fase yang sudah 3/4 mungkin ya, perjalanan hidup kita sudah 3/4 fase hidup kita, jadi tinggal 1/4 bagian lagi. Artinya sudah harus jelas betul-betul tracknya, jalannya, mengarahnya itu sudah harus benar ya, harus benar. Jangan semakin tua semakin menjauh, tetapi semakin mendekat, dan pada akhirnya kita yang diharapkan oleh kita adalah kematian yang baik atau akhir hidup kita dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Nah, ikhwan rahimakumullah, terkait dengan aturan hidup ini, intinya kita memahami bahwa tugas kita, Allah ciptakan ini jin dan manusia. Ingat, yang Allah ciptakan itu jin dan manusia, dan itu tugasnya adalah hanya satu, hanya isuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali agar liya'buduni. Di situ ada akhirannya kasroh ya, artinya di situ ada ya wikoi, ada ya mutakalim, artinya yang berkata. Maksudnya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar kedua atau kalian semua, yaitu jin dan manusia, itu beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah itu apa ya? Ibadah itu apa? Tentunya ibadah di dalam ayat ini ya, ini tentunya ibadah terkait dengan pengertian umum. Karena kalau ibadah yang dimaksud seperti sholat, zakat, puasa, yang itu termaktub dalam rukun Islam, itu ibadah dalam pengertian khusus atau disebut dengan ibadah mahdhah. Jadi itu tandimu ala qatil insan birabbihi. Jadi aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, itu ibadah mahdhah. Di mana ibadah mahdhah itu sebagaimana kita sudah ketahui, jumlahnya terbatas dan waktunya juga tidak lama ya. Ibadah sholat 5 waktu misalnya, dari waktu setiap hari kita 24 jam, paling hanya beberapa menit saja. Kemudian puasa yang itu waktunya 1 bulan di bulan Ramadan, itu pun dibatasi dari terbit fajar sampai tenggelam matahari saja. Kemudian haji juga hanya batas-batas yang telah ditetapkan, dan itu tidak juga lama. Sementara dalam ayat ini tugas kita adalah beribadah. Tentunya dimaksud adalah ibadah umum. Dan ibadah umum itu pengertiannya banyak. Para ulama mendefinisikan, misalnya ibadah adalah segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kullu ma yuhibbuhullah.
Jadi segala sesuatu yang Allah sukai, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, itu baik berupa ucapan atau perbuatan, itu terkategori ibadah. Baik yang zahir ataupun batin. Jadi yang dilakukan oleh fisik kita, oleh indera kita, oleh raga kita, ataupun yang terbesit di dalam hati kita. Yang biasa kita sebut dengan akhlak, dengan pola sikap jiwa, dan seterusnya. Itu mungkin tidak kelihatan, ikhlas, sabar, dan seterusnya. Itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu mencakup semua hal. Baik ucapan atau perbuatan, baik yang dilakukan oleh raga kita, ataupun yang dilakukan di dalam batin kita, oleh jiwa kita. Itu kategori ibadah. Dan konsep intinya ibadah itu adalah dari kata abid, ibadah, pelakunya disebut abid, artinya pengabdian, penghambaan, dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dianggap ibadah kalau dia posisinya itu sebagaimana hamba dengan tuannya. Jadi dia tentunya pelayanan yang maksimal, yang disebut dengan ikhlas ya. Jadi hanya untuk Allah semata, penghambaan yang totalitas, dan pengagungan yang tanpa batas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah inti dari ibadah. Jadi walaupun kelihatan secara fisik misalnya dia sedang ibadah, tetapi di situ tidak ada sikap penghambaan, pengabdian atau pengagungan Allah, itu tidak akan bernilai. Apalagi kalau dengan kesombongan ya, kesombongan. Yang itu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu juga ada yang membagi berdasarkan apa yang dilakukan. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah badan. Itu jadi para ulama mendefinisikan ibadah dalam pengertian umum ini bisa macam-macam. Dan ibadah itu juga meliputi seluruh aspek kehidupan dan merupakan pusat ajaran agama. Jadi hanya seluruh aspek kehidupan yang diorientasikan dalam rangka pengabdian kepada Allah itu dinilai ibadah, atau yang mendatangkan keriduan dan kecintaan Allah itu adalah ibadah. Jadi hakikat dari ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah disertai dengan cinta, rasa cinta kepadanya. Jadi andaikan kita misalnya ilmu kita terbatas, tetapi didasari oleh kecintaan kepada Allah, ke penghambaan total kepada Allah, Allah tidak akan menilai dari berapa ilmunya, berapa kuantitas ibadahnya, tetapi sejauh mana dia kecintaan kepadanya dan keikhlasan ketika berbuat. Maka itulah yang akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Rasulullah SAW didatangi ada seorang dari kampung, kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar aku masuk surga gitu. Kata Rasulullah, apa modalmu? Apa bekalmu untuk bisa masuk surga? Orang ini mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, kecuali aku mencintaimu. Kecuali aku mencintaimu. Jadi modalnya mencintai Rasul. Kemudian kata Rasul, apa yang disampaikan oleh beliau, anta ma'aman ahbabta, engkau akan beserta orang yang kau cintai. Maka kemudian orang ini menyebutkan nama-nama para sahabat yang beliau tahu bahwa sahabat sebenarnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, menyebutkan tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman, tentang Ali, dan seterusnya. Jadi dengan modalkan cinta kepada Nabi, itu juga bisa mendatangkan ridho atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pernah kita bahas, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sesederhana itu ya pemahaman tentang ibadah. Jadi yang penting adalah dalam hati kita memang ketika melakukan aktivitas apapun, kemudian terbesit di dalam hati kita, apakah ini Allah ridho atau tidak. Kalau itu akan mendatangkan murka Allah, dia tinggalkan. Ketika itu akan mendatangkan keriduan Allah, kecintaan Allah, berarti dia lakukan. Itulah inti dari ibadah. Nah, bagaimana terkait dengan aturan-aturan itu? Ya, kita sudah juga pernah membahas tentang perbuatan. Jadi manusia itu selama hidup di dunia itu tidak ada yang bebas nilai. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya, misalnya di dalam ini surat apa ini ya, surat, saya tidak mencantumkan suratnya.
Jadi ayat 92, 92, 93, bahwa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, bahwa rabbika la lanas'alannahum, sungguh kami pasti akan menanyakan kepada mereka semua, amma kanu ya'malun, tentang apa saja yang mereka kerjakan. Jadi semua yang kita kerjakan itu ada punya konsekuensinya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang bebas ya. Atau ayat yang biasa kita baca ya, surat Al-Zalzalah, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar zarah, sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Artinya tidak ada satupun perbuatan kita yang bebas nilai, yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu para ulama usul membuat kaidah-kaidah kuliah terkait dengan perbuatan manusia ya. Ulama usul membuat kaidah kuliah atau kaidah umum yang menyatakan al aslu fil afal atau qayyud bi hukmi syar'i. Jadi hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Jadi hukum syara itu apa? Jadi hukum syara itu adalah khitabus syari. Khitabus syari. Jadi para ulama mendefinisikan asyari. Asyari itu adalah pembuat syariat. Dan pembuat syariat itu bukan hanya Allah, tetapi juga Al-Quran, maksudnya Allah, firman Allah, atau hadis Rasul, ada bisa ijma sahabat, bisa dengan metode analogi atau kias. Jadi asyari di sini adalah seruan dari pembuat syariat. Al-muta'allaqu bi af'alil ibad, yang terkait dengan perbuatan hamba. Bisa terkait dengan iqtida ya, berupa tuntutan, bisa takhir atau pilihan, bisa al-wad'i atau ataupun suatu kewajiban ya, atau suatu yang harus dilakukan ya. Jadi tuntutan itu yang hukumnya wajib ya, kalau tidak dikerjakan ya. Kemudian ada yang tidak wajib, artinya diperintahkan tetapi kalau tidak dikerjakan tidak berdosa atau hukumnya sunnah. Sehingga hukum syara itu dari kerjaan perbuatan itu pasti ada hukumnya. Dan kaitan dengan khitab itu ada dua khitab. Yang pertama khitabul lil fi'li. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, membaca Al-Hadis, itu ada khitabul lil fi'li, seruan untuk dilakukan. Seruan dilakukan itu tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Jadi kalau perintah dengan konsekuensi kalau tidak dikerjakan berdosa itu baru wajib. Tapi perintah sebagian perintah itu kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau dikerjakan berpahala, itu hukumnya sunnah. Kemudian khitabul litarki. Jadi tuntutan khitab seruan untuk meninggalkan atau larangan. Larangan biasanya fiil mudhore dengan domir anta pakai lam nahi ya. La taf'al, jangan engkau kerjakan gitu ya. Maka itu ada dua kemungkinan. Ada larangan yang kalau dikerjakan berdosa, berarti larangan itu hukumnya haram. Kemudian larangan tapi kalau toh pun dikerjakan tidak berdosa, itu hukumnya makruh. Jadi sebenarnya hukum terhadap perbuatan itu hanya yang punya konsekuensi itu. Ya, kalau perintah yang punya konsekuensi itu kalau dikerjakan berdosa itu yang wajib saja. Nah, sedangkan yang larangan itu kalau yang harus ditinggalkan dan kalau tidak ditinggalkan berdosa itu hanya haram saja. Jadi wajib dan haram. Kalau mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Dua inti atau pokok itu. Sedangkan yang sunnah itu adalah tambahan-tambahan atau meningkatkan kalau diceritakan dengan modal gitu, berbekal. Jadi kalau modal dasarnya itu yang wajib, nah sementara perbekalan untuk tambahannya untuk supaya lebih senang, lebih menyenangkan, lebih melegakan, lebih memudahkan, itu memang yang sunnah. Jadi dan yang wajib itu ternyata tidak banyak. Nah, sementara yang banyak itu adalah yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Jadi kalau seringkali ada yang mengatakan mana dalilnya?
mana contohnya dan seterusnya. Itu menurut pemahaman saya itu terlalu mengada-ada, karena justru sebagian besar dari perbuatan kita yang dalam seluruh aspek kehidupan itu yang tidak ada perintah, tidak ada larangan. Yang itu hukumnya litakhir, maksudnya milih gitu. Jadi boleh, hukumnya boleh. Dan sebagian besar perbuatan manusia itu atau hamba itu yang dibolehkan. Dibolehkan, artinya dibolehkan itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tetapi tetap itu menjadi bagian hukum syara. Jadi walaupun tidak ada perintah dan larangan, tapi itu berarti hukum syaranya adalah mubah, boleh gitu. Dan kalau kita urutkan ya, yang wajib bisa dihitung dengan jari, yang sunnah jauh lebih banyak daripada yang wajib. Misalnya tentang sholat. Sholat sunnah pasti lebih banyak daripada sholat wajib. Karena sholat wajib itu hanya 5 waktu dan rokaatnya juga bisa hanya 17 rokaat saja. Itu yang wajib. Sedangkan sholat sunnah itu banyak. Banyak sekali. Dan kalau kita memang mau melaksanakan sebanyak-banyaknya bisa kalau sholat sunnah. Kemudian puasa wajib hanya 1 bulan. Yaitu bulan Ramadan saja. Sisanya puasa sunnah itu banyak. Karena puasa sunnah bisa tiap bulan. Bahkan bisa seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Jadi seumur hidupnya bisa dia melakukan untuk puasa. Jadi yang sunnah itu jauh lebih banyak. Kemudian yang haram juga bisa dihitung dengan jari. Ya, sedikit sekali larangan-larangan itu perbuatan haram. Ya. Yang makruh mungkin lebih banyak daripada yang haram. Tetapi justru yang paling banyak perbuatan seorang hamba itu, siapapun di antara kita, itu yang mubah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Dan itu biasa kita kerjakan. Dan kalau kita hitung dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita lebih banyak mengerjakan yang mubah, yang tidak diperintahkan atau tidak dilarang. Nah, cuman bagaimana supaya yang mubah ini bernilai gitu, bernilai. Nah, itulah makanya kita harus paham ilmunya. Sehingga jangan sampai umur kita bertambah tetapi nilainya ya dihabiskan waktunya hanya untuk yang tidak berpahala walaupun tidak berdosa, artinya nilainya 0 gitu ya. Jadi sehingga seakan-akan kita ini sama saja dikasih umur panjang atau pendek, sama saja tidak bernilai. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan yang hukumnya mubah itu kemudian kita konversi menjadi yang sunnah atau kemudian bisa mendorong untuk melaksanakan yang wajib. Artinya banyak waktu yang kita gunakan bukan untuk yang mubah tetapi untuk yang wajib atau yang sunnah. Nah, kemudian kaitannya dengan benda, ya, benda karena perbuatan dengan benda itu beda. Jadi ulama-ulama usul membuat kaidah kuliah yang menyatakan al-aslu fil asya al-ibah malam yari dalil tahrim. Jadi hukum asal segala sesuatu itu benda hukumnya mubah atau halal. Sebelum ada atau selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi lebih mudah lagi kita menentukan status hukum terhadap benda. Jadi yang dihafal adalah yang haram saja. Yang haram saja. Sisanya kalau tidak ada yang mengharamkan itu berarti hukumnya mubah atau hukumnya halal gitu. Jadi kalau perbuatan tadi kalau kita mau hitung yang wajib kemudian yang haram. Itu yang wajib dan haram. Kemudian baru ke cerita yang sunnah, kita berusaha untuk menambah kebaikan kita dengan melaksanakan sunnah, kemudian mengurangi kejelekan-kejelekan yang menghilangkan, mengurangi yang makruh-makruh, dan bagaimana kita merubah yang mubah bisa bernilai pahala atau mendatangkan kecintaan Allah gitu ya, sehingga dikonversi menjadi ibadah. Ya. Yang begitu banyaknya aktivitas mubah itu bagaimana itu bisa dikonversi menjadi ibadah kepada Allah, itu mendatangkan kecintaan Allah. Demikian pula yang benda yang diharamkan hanya dihitung dengan jari saja. Nah, sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan yang tidak diharamkan. Jadi hukum yang terhadap benda itu yang halal jauh lebih banyak ketimbang yang haram, dari perbuatan yang mubah jauh lebih banyak daripada yang wajib ataupun yang diharamkan. Itu. Nah, lalu yang mubah itu apa sih isinya? Ya, isinya. Ternyata kalau kita merujuk kepada ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat misalnya, Allah Subhanahu wa taala ini membuat uruf namanya atau identitas atau kebiasaan, adat kebiasaan ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa, dan kami jadikan kalian syu'uban. Jadi berbangsa-bangsa, wa qabaila dan kabilah-kabilah atau bersuku-suku,
lita'arofu, untuk kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Karena kenapa saling mengenal? Karena punya uruf. Ya ada tanda pengenal atau ada identitas. Jadi lita'arofu itu saling mengenal, berarti supaya saling mengenal siapa? Ada urufnya. Lita'arofu agar tahu uruf masing-masing, kebiasaan mereka, identitas mereka. Apa yang menjadi uruf itu? Pertama, setiap bangsa, setiap suku itu ternyata ada bahasanya. Jadi bahasa termasuk dalam kategori uruf. Uruf. Sehingga kalau yang seperti ini namanya ini sebagai jibilia, manusia. Setiap manusia, dia suku manapun, bangsa manapun, dia akan berbahasa sesuai dengan yang diajarkan turun-temurun dan mereka lestarikan. Ya. Jadi bahkan Indonesia ini ternyata kalau bangsa suku-sukunya itu bahasanya banyak banget. Bahkan yang Sunda pun beraneka ragam bahasanya. Yang Jawa juga sama gitu. Apalagi yang di tempat-tempat yang lain ya di luar Jawa. Itu kalau dihitung banyak sekali suku-suku yang kemudian di situ ada bahasa masing-masing. Kemudian ada makanan. Makanan juga berbeda-beda. Makanan pokoknya itu berbeda-beda ya. Dan itu menjadi identitas pada masing-masing bangsa dan masing-masing suku. Di Indonesia aja berapa suku, kemudian makanan pokoknya bisa berbeda gitu. Kemudian ada juga corak pakaiannya, jenis pakaian dan seterusnya. Banyak hal yang terkait dengan uruf ya. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Allah berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf. Jadi uruf itu sama dengan ma'ruf atau sesuai dengan uruf atau kebiasaan baik ya. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh ya. Jadi orang bodoh. Sehingga uruf ini ya kan dari bahasa Arab merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan para ulama usul fikih sepakat bahwa uruf yang sah atau yang boleh dilestarikan itu uruf yang tidak bertentangan dengan syariat. Artinya uruf yang ranahnya di dalam hukum syariat itu hukumnya mubah. Mubah yang bisa yang sejalan dengan yang wajib atau melaksanakan yang wajib atau yang sunnah atau yang mubah. Tetapi uruf yang haram tidak boleh, yang bertentangan dengan syariat tidak boleh diikuti. Nah, itu disebut dengan kebiasaan jahiliyah. Makanya uruf kebiasaan orang-orang Arab sebelum turun Islam disebut dengan jahiliyah. Jangan kebodohan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan syariah Islam. Tetapi kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang sebelum turun Islam, dan itu kebiasaan-kebiasaan baik, itu tetap berlaku, tetap berjalan. Bahkan kalau kita melaksanakan ibadah haji, ya rukun atau ritualnya itu justru melestarikan uruf dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian dibiasakan juga orang-orang Arab pada musim haji, mereka walaupun terjadi penyimpangan karena menyembah patung-patung gitu ya. Tapi mereka membiasakan itu dan kemudian ketika turun Islam dibersihkan dari khurafat, dari musyrik. Kemudian tapi aktivitas tempatnya, lokasinya di Masjidil Haram dan seterusnya itu diabadikan. Ya. Jadi sehingga uruf yang tidak bertentangan dengan syariat, uruf yang sifatnya itu memang sunatullah yang terjadi pada masing-masing suku dan bangsa dan seterusnya itu bisa dilakukan atau tetap dijalankan. Dan itu kalau itu sebagai kebaikan itu dinilai sebagai kebaikan juga. Makanya di dalam Al-Qur'an sering kita mendengar kata ma'ruf ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf itu adalah ya memerintahkan yang baik. Yang baik itu bisa sesuai dengan syariat, bisa sesuai dengan uruf. Karena di setiap wilayah kebaikan yang terkait dengan uruf itu bisa berbeda. Contoh seperti yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya kita bahas tentang minggu lalu ya tentang bahasa. Bahasa itu kan disuruh falyakul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kata-kata baik itu tidak identik dengan pilihan kosakata. Karena bisa jadi sama-sama Sunda di daerah tertentu dianggap kasar, tapi di tempat lain bisa dianggap biasa-biasa aja, bukan kasar, dan seterusnya. Jadi bil ma'ruf itu yang memang baik menurut uruf atau menurut adat kebiasaan di situ. Sehingga ini banyak nanti terkait dengan akhlak, teknis pelaksanaan akhlak itu memang terkait dengan uruf. Misalnya akhlaknya suruh menghormati orang tua. Urufnya di Sunda menghormati orang tua itu cium tangan. Jadi kemudian kalau misalnya kebetulan urufnya di Arab itu
tidak cium tangan, kemudian itu contoh Rasulullah misalnya tidak pernah cium tangan, itu keliru. Jadi kalau menilai cium tangan dalam rangka menghormati orang tua di Sunda itu kemudian dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, itu keliru banget. Karena justru intinya kan menghormati orang tua, dan cara menghormati orang tua di Jawa atau misalnya di Sunda itu dengan cium tangan. Sehingga cium tangan itu dalam pelaksanaan bentuk akhlak yang mulia, itu ngikatin Rasul. Walaupun teknisnya beda. Sama dengan kemudian berdoa. Ya, kalau tentunya Rasulullah SAW berdoa dengan bahasa Arab. Nah, tetapi kita disuruh berdoa. Kalau kita misalnya tidak paham, tidak ngerti doa yang disampaikan oleh Rasulullah karena berbahasa, kita doa pakai bahasa kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia misalnya, ya boleh karena kita doa itu kan meminta sama Allah, dan kita meminta ini memang sesuai dengan kebutuhan kita, minta sama Allah pakai bahasa kita, tidak mengikuti atau tidak menghafal atau mensitir doa-doa yang disampaikan Rasul, yang nggak ada masalah. Tapi intinya kita berdoa. Dan ingat kata Rasulullah, doa mul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Tidak mesti harus dengan bahasa Arab. Ya memang lebih utama. Nah, kemudian ketika membahas kita keutamaan, iya lebih utama doa yang dipanjatkan oleh Rasul dalam bahasa Rasul, bahasa Arab. Tetapi pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah. Sama dengan kita misalnya mempelajari bahasa Arab itu dapat nilai kalau dalam rangka mempelajari Al-Qur'an atau supaya memahami Al-Qur'an atau memahami thaqafah Islam. Tetapi kalau kita belajar bahasa Arab hanya sekedar belajar bahasa untuk ngobrol, ya sama dengan kita belajar bahasa Indonesia, sama dengan kita belajar bahasa Inggris. Jadi di situ yang mubah bisa kemudian kita berubah menjadi yang sunnah atau misalnya bisa yang wajib. Jadi kita bisa belajar bahasa Arab, kita tujuannya untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Jadi dengan belajar bahasa Al-Qur'an, maka kita telah memudahkan kita memahami Al-Qur'an. Sehingga kemudian kita belajar bahasa yang tadinya hukumnya boleh, mubah, kemudian berubah menjadi bisa belajar yang wajib atau yang sunnah. Bisa thalabul ilm, bisa faridotun, bisa juga yang afdoliyah, keutamaan gitu. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan huruf atau kebiasaan itu yang sah dan boleh dilestarikan adalah huruf yang tidak bertentangan syariat. Artinya yang biasa kita lakukan dan itu bisa kita atau di dalam ranah hukum syari itu hukumnya mubah, boleh. Nah, bagaimana kita manfaatkan itu bisa untuk berubah menjadi hukumnya wajib ataupun sunnah. Nah, kemudian satu lagi yang sering juga di masyarakat sering ada pemahaman yang keliru kaitannya dengan hadoroh dan madaniyah. Mungkin ini juga jarang kita bahas ya. Jadi hadoroh atau peradaban atau budaya peradaban ya, peradaban. Hadoroh itu ada sekumpulan pemahaman atau ide yang dianut dan memiliki faktanya itu tentang kehidupan. Jadi setiap ideologi itu punya cara pandang. Contoh misalnya sekuler, orang-orang sekuler itu cara pandang terhadap kehidupan ini berbeda dengan orang sosialis. Orang sosialis itu berbeda. Tentunya berbeda dengan Islam. Ya. Jadi kalau orang sekuler dia mengakui agama, mengakui ada Tuhan, tetapi itu hanya sebagai norma-norma saja, dan itu di tempat-tempat ibadah saja, masalah-masalah ritual saja, sedangkan kehidupan sehari-hari diserahkan kepada manusia. Itu faslul anil haya. Sehingga kapitalisme ini punya hadoroh. Jadi hadorohnya itu azasnya manfaat, nilainya hanya materi aja untuk dunia. Jadi kalau ataupun misalnya beragama itu hanya sebatas untuk menenangkan jiwa, untuk ya itu ada di tempat-tempat ibadah ritual saja gitu. Karena itu intinya dari kapitalisme, karena kapitalisme berasal dari faslun dari sekulerisme. Nah, beda lagi dengan sosialisme yang komunisme. Jadi memang asasnya sama dengan kapitalisme manfaat, tetapi dia tidak meyakini adanya Tuhan, tidak mengakui adanya agama, sehingga ya pasti dia ansih hanya nilai-nilai materi untuk dunia saja. Jadi bahkan yang spiritual pun ya mereka hilangkan gitu, yang kalau sosialisme komunisme ya. Kemudian Islam itu berbeda dengan kapitalisme, dengan sosialisme. Islam itu asasnya halal haram. Ini boleh atau tidak.
Ini wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram perbuatan. Benda ini halal apa haram gitu. Jadi nilainya bukan hanya manfaat, tapi kalau haram nggak boleh. Ya, kalau dilarang ya nggak boleh walaupun bermanfaat. Jadi halal haram yang dipegang. Kemudian nilai yang diraih di dunia itu tidak hanya materi, karena dia punya keyakinan ada kehidupan sesudah dunia, yaitu akhirat. Makanya ketika dia berbuat, dia tetap dia kaitkan, walaupun mungkin dapat materi, nilai materi, tetapi ada idroksilah bilah namanya, ada kesadaran hubungan dengan Allah, sehingga yang dia kerjakan urusan dunia, tapi sebagai pembekalan untuk kehidupan akhirat, karena itulah pembeda antara Islam dan yang lain gitu. Jadi Islam itu mengatur dunia, tetapi orientasinya untuk akhirat. Jadi itu hanya Islam yang seperti itu. Jadi kalau agama yang lain ya hanya sebatas norma-norma. Jadi bahkan agama tidak ngatur tentang kehidupan. Tapi kalau Islam mengatur seluruh kehidupan, di situ ada apa? Bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya masalah akidah, bukan hanya masalah akhlak, tetapi juga masalah muamalah dan berbagai macam hubungan antara manusia itu diatur sempurna oleh Islam. Dan itu telah dilaksanakan berabad-abad lamanya gitu ya. Sehingga memang Islam itu menjadi tirajun khosun. Jadi cara hidup yang khas gitu ya. Nah beda dengan hadroh namanya madaniyah. Jadi madaniyah ini produk dalam bentuk fisik, benda-benda. Apakah produk itu hasil kecerdasan manusia, perkembangan sains dan teknologi dan seterusnya. Jadi ini namanya madaniyah. Nah madaniyah itu ada dibagi dua. Ada yang itu produk barang tetapi terkait dengan hadroh. Ya, misalnya benda-benda yang identik dengan ritual, misalnya ada candi, ada gereja, ada salib, ada patung, ada macam-macam, itu walaupun fisik tapi itu terkait dengan ritual, terkait dengan hadoroh tertentu. Jadi kita tidak usah tidak ikut-ikutan, tidak boleh memakainya itu karena identitas hadoroh tertentu atau agama tertentu. Ya. Jadi produk-produk seperti atau yang produk-produk yang memang dalam Islam diharamkan ya, homer, narkoba dan seterusnya. Jadi walaupun itu bentuk barang, tapi barang ini terkait dengan hadroh Islam itu apa dengan akidah Islam itu diharamkan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Nah, sisanya benda-benda itu ya, benda-benda itu atau barang-barang itu hasil karya kecerdasan manusia yang apa karena perkembangan ilmu dan teknologi atau dan tidak identik dengan ritual agama tertentu ya atau tidak sesuai tidak menjadi ciri dari hadroh selain Islam misalnya, maka itu boleh dipakai. Jadi boleh dipakai dan kita bisa bayangkan bagaimana apa perkembangan sains dan teknologi ya. Itu seperti misalnya HP ya. Di HP itu madaniyah, jadi madaniyah. Jangan sampai kemudian kita membahas ya dan zaman Rasulullah nggak ada HP, jadi hukum HP itu haram karena tidak ada zaman Rasul. Jadi itu sangat menyederhanakan masalah, padahal justru Islam itu sebagai pusat peradaban yang luar biasa dan pusat ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang dari situlah kemudian penemuan-penemuan ilmu-ilmu dasar itu berasal dari Islam ya. Dan Islam itu pasti tidak akan mungkin bertentangan dengan ilmu dan pengetahuan. Dan saya pernah membahas tentang ayat tanziliyah dan ayat kauniyah ya, sehingga kita harus paham bahwa yang terkait dengan madaniyah, barang-barang, produk-produk industri dan seterusnya itu hanya yang identik dengan akidah tertentu atau agama tertentu atau produk-produk yang memang diharamkan oleh Islam, itu saja yang kita tidak boleh dilakukan atau tidak boleh memanfaatkan. Sisanya ya itu ya boleh, nggak ada masalah dan tidak ada bahasan kemudian ini dicontohkan atau tidak oleh Rasul, ada nggak zaman Rasulullah membolehkan atau tidak dan seterusnya. Nah, dulu zaman dulu tidak ada. Demikian yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Ya, jadi aturan-aturan hidup di dunia ini ternyata tidak seperti yang dibayangkan, dikit-dikit haram, enggak. Justru ternyata Allah memberikan kemudahan pada kita, yuridullahu bikumul yusra. Yang banyak itu yang mubah, yang tidak diperintahkan, tidak dilarang. Yang banyak itu barang-barang yang dibolehkan selama itu bukan hadoroh, bukan identik dengan ritual agama tertentu. Jadi begitu mudahnya sebenarnya ngikutin ajaran Islam dan begitu leluasanya sehingga kita bisa mengembangkan diri dan yang harus kita pahami mana yang haram, mana yang boleh gitu, mana yang wajib.
intinya ketika kita berbuat, kita harus melaksanakan yang wajib, itu mutlak sebagai modal hidup kita, dan kita tinggalkan no sama sekali kepada yang haram. Nah, kemudian kita tambahin ya, kemudian waktu-waktu kita untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah, dan bagaimana kita berupaya yang mubah ini kita konversi menjadi wajib atau menjadi sunnah, sehingga umur yang kita lalui walaupun mungkin tidak masuk dalam sesuatu hukum yang wajib, tapi dalam rangka ya mendukung melaksanakan yang wajib. Atau misalnya kita tidur itu hukumnya mubah, tapi kenapa tidur jadi tidak sampai malam-malam, insya Allah supaya nanti saya bisa bangun malam, bisa sholat tahajud, sehingga niat dari awal walaupun mubah tadinya kemudian berubah jadi berpahala karena diniatkan supaya nanti bisa bangun malam, bisa sholat tahajud. Atau yang lain ya, kemudian kita misalnya olahraganya sunnah apa mubah, tapi kenapa olahraga? Saya supaya sehat sehingga saya bisa ibadah dengan baik, kemudian bisa nyari nafkah ya, kemudian seterusnya, sehingga yang tadinya olahraga itu hukumnya mubah kita konversi menjadi sunnah atau bernilai karena mendukung untuk melaksanakan yang wajib ataupun yang sunnah. Walau alam bisawab ya, untuk selanjutnya kita bisa bisa didiskusikan. Saya kembalikan waktu ke Mas Arya. Baik, terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya tentang aturan hidup di dunia. Kami persilahkan teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusin atau menambahkan, dipersilahkan. Sebelum teman yang lain, saya boleh tanya Ustaz ya, izin tanya Ustaz. Silakan. Iya, kembali ke definisi ibadah yang disampaikan Ustaz di awal, bahwa segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi Ustadz ya, apakah itu berupa ucapan ataupun perbuatan gitu ya. Dan di sisi lain bahwa aktivitas kita atau perbuatan kita tuh banyak yang mubah gitu ya, banyak yang boleh walaupun tidak bernilai pahala. Tadi mungkin Ustadz sudah sempat sampaikan bahwa bagaimana kita bisa mengkonversi yang mubah ini menjadi sesuatu yang bernilai pahala gitu ya. Kayak misalnya kita ke mall kan boleh Ustadz ya, kita ke mall boleh. Iya, boleh aja gitu. Tapi gimana caranya bahwa ke mall itu bisa dikonversi sebagai sesuatu yang bernilai ibadah, ada palanya. Jangan sampai kebalikannya, ke mall tapi akhirnya kita mata ini ngelihat sesuatu yang memang seharusnya dilarang gitu. Kira-kira metodenya apa? Artinya kan kita juga perlu punya ilmu gitu Ustadz ya. Betul. Untuk untuk menjadikan mubah ini sesuatu yang akhirnya bernilai, kayak Ustadz sampaikan, misalnya contohnya apa tadi ya, olahraga gitu ya. Nah, terus bukan dengan bahwa kita bisa sehat, bisa melakukan ibadah dengan baik gitu ya. Kira-kira inilah seperti apa Ustadz ya, metodenya biar kita bisa mengkonversi gitu. Jadi nggak sia-sia yang kita lakukan dari yang mubah itu. Makasih Ustadz. Ya, karena banyak orang gini, ini harus ada dalilnya dan hukumnya apa? Hukumnya wajib atau sunnah. Kalau yang yang mubah itu ya tinggalkan saja atau dianggap menyanyiakan waktu. Jadi padahal sebenarnya yang faktanya kita ini banyak mengerjakan hukum asalnya ya, hukum asalnya mubah. Banyak sekali kalau kita hitung waktu yang kita habiskan itu banyak yang mubah sebenarnya. Nah, sebenarnya permasalahan kita ini bagaimana yang mubah, artinya yang boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, kan itu mubah itu. Bagaimana sekarang caranya kita yang mubah ini kita isi waktunya itu, kemudian misalnya ngomong itu kan mubah, bicara. Bagaimana agar ngomong ini kemudian berpahala? Berarti yang sebagaimana minggu lalu saya ceritakan, bagaimana kita ngomong yang tadinya mubah sekarang menjadi pahala, bisa kita ngajarin ilmu. Jadi sehingga ngajarin ilmu, kita mengajarkan ilmu manfaat, itu bagian dari kewajiban kita karena kita punya ilmu, kita sampaikan. Sehingga ngomongnya itu setiap kata bernilai ibadah karena menyampaikan ilmu. Atau misalnya doa, kita bagaimana kata-kata yang keluar kita misalnya dari ngobrol, kita berupa mendoakan itu bagian dari ibadah, bahkan mukul ibadah, inti ibadah ya. Dan doakan dengan bahasa apa? Kan dengan bahasa apapun, intinya kan mendoakan kan gitu. Tidak mesti ini, karena saya ada yang mengkritisi ketika ada orang yang mendoakan orang menikah, mengatakan semoga sakinah mawadah warohmah, kemudian semoga Allah satukan hatinya seperti hati Yusuf dan Zulaikha, macam-macam. Terus dia bilang
itu nggak dicontohkan oleh Rasul doa seperti itu. Yang contohkan Rasul hanya barokallahu laka wa baraka alaika wa jamal. Itu aja. Jadi kalau yang seperti itu malah jadi bid'ah, dolalah finnar. Loh, saya bilang Rasulullah itu nyuruh kita berdoa. Nah, kalau kita nggak hafal doanya barokallahu laka wa baraka alaika, itu gimana? Bolehkah kita misalnya semoga rumah tangganya aman, nyaman, tentram, adem, ayem, penuh cinta kasih, langgeng sampai surga gitu macam. Itu pasti tidak dicontohkan Rasulullah. Kenapa Rasulullah nggak pernah bahasa Indonesia? Rasulullah itu pakai bahasa Arab gitu kan. Tapi itu bukan bid'ah, itu malah diperintahkan. Yaitu kita berdoakan. Sehingga keluar kata-kata berupa kata-kata berupa doa atau misalnya berupa nasihat. Jadi nasihat itu bermanfaat. Jadi walaupun semua jumlah sama-sama keluar kata-kata, tapi nasihat itu menjadi pendorong orang untuk berbuat baik. Ya pasti nasihat itu pasti untuk kebaikan kan gitu. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak kita, kepada tetangga kita, pada teman kita atau pada siapapun, maka nasihat itu bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan ya. Wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mau'idah hasanah itu bagian dari kebaikan. Jadi tadinya hukumnya ngomong itu mubah, tapi karena isinya omongannya itu berupa ilmu, isinya berupa doa, isinya berupa nasihat, mau'idah, kemudian atau motivasi untuk kebaikan, atau kemudian untuk menghibur, menyenangkan dan seterusnya, itu berubah kemudian menjadi berpahala gitu. Yang tadi atau misalnya tadi yang kita cuman sebenarnya nanam-nanam gitu ya. Kita senang tanaman. Ya tidak ada kewajiban kita nanam tanaman macam, tapi kita diniatkan saya ingin agar tanaman ini kemudian membuat udara di sini sejuk, jadi saya mungkin tidak sodakoh dalam bentuk uang, tapi saya sodakoh dalam nanti yang kalau ini tanaman itu besar akan memberikan manfaat tuh, mensuplai oksigen untuk lingkungan macam-macam. Itu bisa tadinya hukumnya tidak diperintahkan, tidak juga dilarang gitu ya. Kemudian berubah menjadi kebaikan karena kita niatkan ini dalam rangka memberi manfaat dan seterusnya. Jadi banyak hal yang kita lakukan, yang 24 jam kita lakukan itu, walaupun hukum asal mubah, bagaimana kita sekarang ini yang mubah ini jangan sampai memang nggak bernilai. Jadi ya, tidur aja misalnya, tidur kan nggak beri manfaat orang, kecuali kalau tidurnya tadi. Kenapa tidur? Saya besok mau berangkat pagi-pagi, mau kerja gitu, cari nafkah. Jadi kan cari nafkah itu kewajiban. Jadi dia sengaja, atau saya besok supaya tidak kesiangan mau sholat subuh berjamaah. Jadi dari awal dia tidur itu diniatkan supaya nanti bangun malam sholat tahajud, kemudian bisa kemudian sholat subuh berjamaah, bisa berangkat tidak kesiangan, tidak ketinggalan kereta dan seterusnya gitu. Jadi sudah di benaknya itu ketika dia mau tidur itu ada niat jadul kegiatan yang baik-baik yang itu diakibatkan oleh tidur. Karena kalau tidur kemalaman nanti saya nggak bisa sholat malam. Kemudian saya bisa tidak sholat subuh berjamaah. Kemudian saya bisa ketinggalan kereta. Kemudian saya mungkin bisa jadi dapat teguran dari atasan dan seterusnya. Jadi kemudian dia niatkan sesuatu yang tadinya mubah berubah menjadi pahala dan seterusnya. Dan itu mau tidak mau harus dengan ilmu. Jadi bagaimana memanage waktu itu. Jadi yang dikonversi ya waktu yang tadinya bernilainya mubah berubah menjadi sunnah ataupun jadi wajib gitu. Jangan sebaliknya, justru pemubah ini berubah menjadi haram. Ya tadi belanja ke mall boleh nggak? Ya boleh. Ya, tidak dilarang. Dan itu juga tidak diperintahkan kan gitu ya, tidak diperintahkan. Tetapi bagaimana kita belanja ke mall ini? Tujuannya apa? Mau mencari memang kebutuhan untuk menyenangkan istri kita. Tapi hati-hati dipegangin istri kalau ke mall ya. Karena kalau dilepas nanti bisa ngabisin. Pilih banyak. Jadi untuk menyenangkan gitu ya. Menyenangkan istri, jadi menghibur, menyenangkan juga anak-anak dan seterusnya. Jadi dan tentunya kita tahu nih apa yang diharamkan. Berarti harus tundukkan pandangan kalau itu melihat yang memunculkan syahwat dan seterusnya. Sehingga tetap itu yang tadinya memang mubah
kemudian bisa berubah menjadi yang sunnah atau untuk menyenangkan atau memenuhi kebutuhan dan seterusnya, tetap itu berbuah positif atau jadi pahala, tidak malah berbalik menjadi perbuatan dosa dan seterusnya. Dan itu ya tadi tergantung kita punya ilmunya atau tidak. Ya. Dan niat Ustaz ya, niat. Niat yang penting memang kan innamal a'malu binniat. Ya. Ya innamal a'malu binniat wa kullu mri'in manawa. Jadi sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan dapat pahala berdasarkan niatnya. Akan dapat balasan sesuai dengan apa yang niatnya. Jadi makanya yang awal-awal diniatkan. Niatnya yang baik. Dan itu insya Allah kalau kita niatnya baik dan kita berbuat supaya mendapat ridho Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Allah akan menilai segala hal yang diniatkan karena kecintaan pada Allah, walaupun tadinya mubah, jadi berubah kemudian mendatangkan kecintaan, keridhaan Allah, jadi berubah menjadi pahala, berubah pahala atau keberkahan. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan yang mencerahkan. Dipersilakan teman-teman, sudah ada 28, 29 dengan Ustadz ya, bergabung. Yang ingin bertanya, Kang Cucu mungkin, atau ini ada Mbak Irawati, ada ada Kang Gugut. Udah nggak kelihatannya udah ya? Iya nggak kelihatan. Udah biasanya udah yang ini. Ya. Jadi sebenarnya ini yang penekanan saya itu karena gini, banyak orang yang setiap kayaknya sempit banget gitu ya. Jadi mana dalilnya? Bagaimana hukumnya? Jadi seakan-akan hukum syara itu dikit-dikit haram gitu, dikit haram atau dikit bid'ah. Padahal sebenarnya kalau kita renungkan nih faktanya, justru yang paling banyak itu yang mubah. Yang paling mubah, yang mubah. Yang wajib itu sedikit. Yang haram juga bisa dihitung dengan jari kan gitu. Tapi kesannya bahwa aturan Islam itu susah gitu ya, berat gitu kan. Padahal justru tadi ada kesempatan yang mubah ini, kemudian kita bisa konversi jadi yang wajib, bisa jadi yang sunnah. Jadi justru aturan Islam ini itu ya kayak karena kita yakin ya, itu justru membuat hidup kita nyaman. Ya. Karena orientasinya akhirat ya. Dan ternyata kebahagiaan itu kan dirasakan oleh jiwa kita. Jadi ketika kita memahami hidup menurut Islam gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya untuk kehidupan sesudah dunia ini ternyata hidup di dunia menurut Islam itu menyenangkan, penuh dengan kebahagiaan. Justru kalau dengan mengikuti kapitalisme, ribet hidup, pusing gitu ya, penuh persaingan, penuh macam-macam gitu, dan gak enak sebenarnya. Tapi kalau dengan Islam itu, udah kalau misalnya didolimi sabar, berbuat suatu ikhlas, ya nggak usah ria-ria gitu kan. Kemudian ya udah sederhana aja, ya yang penting ini nggak usah gengsi-gengsi gitu ya. Ya adanya yang penting itu wajib saya kerjakan, yang haram saya tinggalkan. Udah biasa-biasa saja gitu, nggak usah dibuat-buat, nggak usah dilebay-lebaykan gitu istilah anak-anak sekarang gitu ya. Ya ternyata ya udah cukup gitu ya gitu, jadi enak banget. Dan kalau kita lihat ya, orang-orang di kampung dulu ya, ini di kampung saya dulu, orang-orang sederhana, tapi kelihatan hidupnya tuh rukun, damai, seneng gitu loh. Jadi saling nolong itu udah biasa, macam-macam. Kok semakin katanya semakin ilmunya pada tinggi, semakin peradaban semakin ini, kok semakin beruat gitu ya hidupnya. Semakin banyak yang ribut, yang pasea, yang parebut, macam-macam gitu. Liwat katanya. Padahal kan hidupnya kan sama sebenarnya. Hidup di dunia sama gitu. Kenapa bisa jadi kayak gitu ya? Jadi Kang Gugut tidak. Baik Ustadz, ya Kang Gugut sudah angkat tangan. Silakan Kang Gugut. Nanti saya turunkan ya tangannya. Iya, ya. Pegel kalau Nggak naik capek, terus kan. saya turunkan. Saya turunkan. Cangkel lah. Bangga Kang Gugut. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, Kang Sam, kemarin tuh saya tuh nggak sengaja ikut ngedengerin Zoom-nya Ibu gitu. Nah kebetulan kan itu waktu itu masalah Ibu kan banyak bergerak di dunia pendidikan juga lah kayak gitu kan.
Nah, tadi saya dengarkan kita bicara masalah aturan ya, Kang ya. Masalah aturan hidup. Kita kan pengen ini. Nah, kalau saya sih ngelihat mungkin juga ada sedikit ini. Karena nggak ada ini bahwa aturan hidup yang sebenarnya jadi dasarnya sekarang tuh karena tadi yang Kang Sam itu kapitalisme yang ingin ditanamkan ke kita pada Betul. dasarnya nih kan. Nah, Iya. jadi salah satunya contoh kalau kita selalu mengikuti Islam, itu kenapa selalu banyak haram diharamkan, padahal kan itu pada dasarnya tidak seperti itu. Iya. Ini yang sering kali itu adalah yang saya lihat itu adalah aturan yang mereka buat yang sebetulnya haram, tapi memang tidak, akhirnya dibuat supaya seolah-olah kita tuh salah menyatakan itu haram gitu kan. Betul. Itu yang saya sering kemarin tuh dengar, salah satunya gini, yang kita kan sangat menentang masalah pendidikan yang sekarang gitu Iya. kan. Jadi pendidikan sekarang tuh ada kebijakan pemerintah yang mengenai gender fluid kan. Jadi itu tuh sudah masuk mulai ke kurikulum. Itu kan sebetulnya kan itu sangat, kalau buat kita kan bahwa manusia sudah jelas laki dan perempuan kan gitu loh Iya, kan. betul. Nah, ini sementara ini kalau misalnya gender fluid kan, saya mau jadi perempuan kayak mau jadi laki tergantung suka-suka saya gitu itunya kan. Nah, ini yang ingin ditanamkan ke kita, dan itu caranya juga luar biasa gitu loh Kang. Itu melanggar semua aturan. Nah, pada saat kita bilang itu adalah haram, dan ini akhirnya tidak menguntungkan buat mereka, itu makanya kita dinyatakan bahwa kita dimusuhi oleh kaum nggak tahu lah, kaum kapitalis atau apapun, siapapun itu di belakang itu. Betul. Itu yang saya lihat tuh, itu aturan ini sekarang jadi malah semakin cenderung bahwa aturan yang sebetulnya tadi Kang Sam bilang ke kita bahwa aturan Islam itu justru sebenarnya untuk mempermudah hidup gitu ya Kang ya. Iya, Nah, betul. tapi masalahnya itu kan tidak menguntungkan buat mereka. Betul. Itu yang secara baik finansial dan lain sebagainya. Terutama apalagi yang tadi yang Kang Sam bilang bahwa hidup tuh ruwet ya, kalau misalnya ini kan. Benar, saya ya ini sorry Kang, kalau misalnya saya juga kadang-kadang suka dengar podcastnya si Andrew Tate gitu loh Kang. Jadi bahwa kalau cara hidup kapitalisme itu ibarat black hole gitu, diisi berapapun itu tidak akan pernah penuh ya, tidak pernah puas gitu ya Kang. Nah, akhirnya itu yang sebenarnya sering kali membuat akhirnya ya menghalalkan segala cara tadi gitu loh Kang. Jadi yang tidak sampai akhirnya malah berusaha dengan menindas sana, menindas sini, mengambil harta sini, dan itu karena tidak ada hukum yang tadi, akhirnya ya itulah yang pada dasarnya membuat jadi ruwet gitu. Itu kan. Jadi itu sih sebenarnya kalau saya ngelihat dari yang tadi nambahin aja sebetulnya masalah keruwetan itu memang karena memang dibuat itu gitu kan. Kalau saya ngedengerin Betul. Jadi gitu ya Kang. Iya Kang. Jadi gini, kan sebenarnya yang kalau kita cerita tentang kebutuhan, contoh misalnya tentang materi ya, tentang rezeki lah, tentang materi. Sebenarnya kalau kita cerita tentang kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, papan itu sama. Kalau itu pun beda harga gitu ya. Beda harga doang, itu pun harga sebenarnya bukan dari fungsi, bukan dari substansinya. Contoh misalnya pangan. Orang kaya sama orang miskin itu batasannya kenyang kok. Iya kan? Iya. Kemudian orang kaya, orang miskin itu kaitannya dengan pakaian, ya sandang ya. Itu tertutup orat kan supaya terlindungi badan dari dingin atau dari panas gitu, lingkungan kan. Dan menutup orat, kalau dalam Islam menutup orat kan gitu ya. Itu. Dan walaupun dia kaya sama miskin sama ya. Cuman beda merek, beda harga doang, karena beda gengsi doang. Kalau substansinya, fungsinya kan sama. Kemudian papan, rumah ya. Rumah sebenarnya kan yang fungsional, yang kita tempati, itu orang kaya, orang miskin sama. Masalah misalnya senang itu, atau misalnya bahagia, itu ternyata bukan dalam jumlah, tetapi penerimaan dari jiwa ya. Jadi kalau kebahagiaan itu berdasarkan jumlah, orang-orang miskin tidak akan merasakan bahagia hidupnya. Tapi ternyata justru, kayak saya melihat sekarang nih ya, populasi orang bahagia itu ada di kampung-kampung.
Populasi Iya. orang di kota itu ruwet melulu, wajahnya kelihatan cemberut melulu, kecuali yang di Zoom ini ya. Di Zoom ini Iya. orang-orang Amin, bahagia lah. amin, insya Allah. Iya kan? Coba, Iya. kalau kita lihat perhatikan tuh pagi-pagi, kayak wajah-wajah apa nggak ada senyum-senyum itu di kota. Tapi kalau di kampung santai, macam-macam mereka saling nyapa, macam-macam, ngopi, macam-macam. Kayaknya kan tadi makanya sebenarnya kalau kita ukurannya kebutuhan dan rizki itu ukurannya kan memang Allah menentukan kebutuhan ya. Itu sebenarnya tidak berbeda jauh antara orang kaya dan miskin. Nah, cuman masalahnya kapitalis itu, jadi orang yang orientasi materi, itu bukan kebutuhan mereka tapi keinginan, atau keinginan itu mengikuti hawa nafsu kan, gengsi macam-macam, sehingga akibatnya ada orang yang kena pinjol. Itu ada di kantor bekas kantor saya dulu itu ya, yang di Cimanggu itu ada, sampai kemudian dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, punya utang kemana-mana karena ikutan itu tadi. Bukan pinjol saja dia tadi online itu judi online itu ya. Jadi terus tujuannya untuk apa coba? Jadi padahal dia sudah pegawai negeri, penghasilan sudah lumayan. Artinya kalau dia menerima itu dan kemudian dibelanjakan kepada yang wajib ataupun yang sunnah, dia juga akan bahagia gitu, akan happy. Tapi kenapa kok yang dilarang yang kemudian dia lakukan? Akibatnya kemudian seperti itu. Atau misalnya orang sekarang banyak kehilangan berkah hidup. Kenapa? Karena riba itu sudah dijendakan tuh dalam Al-Quran. Orang yang memakan riba itu seperti orang yang sedang yang gila gitu, atau yang mabuk gitu ya, yang kelimpungan. Faktanya sekarang ini seperti mana? Bagaimana jalan tidak macet? Ya, bagaimana udara tidak polusi? Ya kan? Semuanya orang punya kendaraan yang basisnya riba. Jadi sampai anak saya itu mau beli cash motor aja susah. Lalu harusnya kredit, di leasing dulu, dia macam-macam gitu. Ya kenapa kok seperti itu? Kok jadi yang harusnya mudah ya? Kan kalau jual beli cash cash carry kan lebih enak kan gitu. Udah selesai gitu kan. Tapi kenapa kok harus kredit? Kenapa harus dan macam-macam? Akibatnya tadi karena ulah orientasi hanya dunia, orientasi dan kemudian untuk gengsi, mengikuti keinginan, akhirnya hidupnya ruwet, sulit. Coba kalau balik lagi kepada aturan pencipta kita kan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya mau minjem, kasih pinjaman tanpa bunga, tanpa denda. Itu kan orang yang punya kebutuhan tertolong, kemudian kita dapat pahala. Kan gitu ya. Dan kalau dia kan enak, kemudian jadi kalau saling pinjamnya seperti itu kan jadi sahabat. Saling menolong, saling membantu gitu. Ini mah enggak, orang butuh dikasih pinjaman, ngembalikannya ditambah, dilipat-lipat. Kalau telat didenda, macam-macam. Gimana manusiawinya? Nah, apalagi tadi udah jelas-jelas laki-laki perempuan itu memang fitrahnya laki perempuan. Kalau nikah itu akan membangun rumah tangga, akan punya keturunan. Nah, ini perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Bagaimana kemudian dianggap itu hak asasi di mananya? Akibatnya kemudian kata dokter nih, dokter kelamin, sekarang banyak pasien yang punya penyakit naudzubillahi min dzalik, penyakit bukan kelamin lagi, tapi dubur, punya penyakit macam-macam naudzubillahi min dzalik. Jadi keperbuatan yang hewan pun tidak mengerjakannya dikerjakan oleh manusia. Gimana coba jadi hidupnya bertambah luar biasa, ruwet kan gitu ya. Makanya jadi saya menyampaikan bagi aturan hidup di dunia itu simple, yuridullahu bikumul yusra. Kalau kita tidak bisa mengerjakan yang wajib nih karena ada udurnya, dikasih rukhsah. Kalau kita bisa dalam keadaan darurat, silahkan ya. Kalau darurat ya, itu akan mengancam nyawa. Jadi begitu mudahnya aturan Islam. Kenapa kok jadi seruat seperti sekarang? Jadi sehingga orang-orang yang ikuti tadi aturan-aturan manusia yang membikinnya semakin hari semakin pusing, semakin dan ketika dia ada di alam barzah nanti baru terkaget, di dunia tidak pernah bahagia, di alam barzah mendapatkan siksa kubur, di akhirat disiapkan siksaan yang kholidina fiha. Gimana? Hidup tidak pernah merasakan. Jadi enaknya hidupnya ikuti aturan Allah gitu. Di dunia pasti bahagia. Karena kebahagiaan menurut orang mukmin itu adalah dapat ridho Allah. Kan gitu ya. Hidupnya berkah,
dan dapat kebaikan. Di alam barzah disediakan juga, bahkan mengalir juga pahala yang investasi kita waktu kita masih hidup di dunia kan, dapat kebahagiaan, dapat nikmat kubur. Di akhirat kholidina fiha abada, di surga. Apa enggak enak? Kok gitu nggak mau gitu. Mereka bikin aturan sendiri gitu ya. Iya, iya. Insya Ya, Allah. Kalau yang di grup di Zoom ini insya Allah lah. Pokoknya hidupnya menyenangkan gitu. Hidupnya menyenangkan, konversi yang mubah menjadi pahala. Jadi enak gitu. Dan insya Allah kita tidak akan pernah kehabisan rizki. Karena rizki kita sudah tertakar, tidak akan tertukar. Jadi rizki kita sudah tertakar, tidak akan tertukar. Jadi belum tentu amin. yang milik kita itu belum tentu rizki kita. Bisa jadi kita menikmati rizki dari milik orang lain. Dan saya Iya, lebih banyak rizki saya itu yang dimiliki oleh orang lain. Tahu-tahu dikasih hadiah, dikasih makanan macam-macam. Padahal bukan milik saya tadinya kan. Ada yang milik saya iya, tapi bukan rezeki saya, dikasih sama orang kan gitu ya. Jadi udah pasti gitu. Yang penting kita ikhtiar, laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, perbanyak yang sunnah, konversi yang mubah jadi yang sunnah atau yang wajib. Gimana caranya? Ya sambil tadi ya, tidak memaksakan diri, tidak kemudian tidak ngoyo ya. Jadi nikmati dan waktu itu kita efisienkan untuk kemudian bisa bernilai semua. Jangan kemudian menyia-nyiakan waktu atau menghabiskan waktu yang berdampak kepada kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Karena jatah kita ini tinggal 1/4 umur lagi. iya, Kalau iya. iya kan? Betul, betul. Kalau rata-rata bisa 70 tinggal berapa lagi? Iya. Iya, Jadi kesadaran itu harus 16 gitu. tahun Harus. lagi, Ustaz. Efisiensi penggunaan waktu sekarang ini. Ya, nggak ada lagi kemudian maksiat-maksiat yang ini karena sayang banget itu jatahnya ya tinggal sedikit kita tidak manfaatkan. ya, Ini ada ya. ada Hatur nuhun. ya, Hatur mangga, nuhun mangga. ini kan, ya, ya. Mangga di absen Hatur nuhun. Ustaz Sam. Ini absen. Ada Kang Cucu, ada ini Kang Iba tadi kayaknya lihat teman Iya, Kang Ibadur Rahman. alhamdulillah. Teman saya yang menghilang berapa lama tuh. Tapi Iya, nggak ada hilang lagi, nggak? iya ini nggak kelihatan lagi. Ya. Tadi ada yang angkat tangan kayaknya. Oh, Kang Hakim. Pak Hakim, iya. Ya, Mangga, silakan Kang. Telat, Langsung. telat ya. Ya, sibuk Assalamualaikum. kelihatannya. Kedengar ya? Tetangga saya itu Mangga, sibuk silakan. banget. Kedengar, kedengar. Dengaran, wajahnya nggak ada. Iya, lagi ruwet. Nih, liatin tuh. Aduh. Masya Allah lagi ini. Orang kota pas ini, buat bukan orang kampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, memang baru datang sih. Nah, berbicara tentang hukum itu, Ana melihat beberapa penetapan hukum itu disebabkan atau oleh semacam manfaat dan mudaratnya. Ketika Homar diharamkan, ditetapkan menjadi haram ketika mudaratnya lebih banyak dan sebagainya, kan gitu. Di zaman sekarang seperti yang diceritakan Kang Gugut tadi, sering kita menemukan tiba-tiba nih, oh ini begini, betul itu. Nah, sebelum itu misalnya pada saat kita kebingungan untuk menetapkan minimal di keyakinan kita masing-masing nih, nanti saya pribadi gitu, bisa nggak itu sebagai acuan? Ya, ternyata pekerjaan ini ternyata banyak mudaratnya. Berarti haram deh, udahlah, nggak usah dikerjakan. Kan seperti itu ya. Yang belum tentu orang lain mengatakan itu mudaratnya lebih banyak daripada ini kan gitu. Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah bisa dijadikan patokan untuk menyelamatkan akidah kita tentang penetapan hukum? Makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang wajib atau yang haram sebenarnya sih relatif kita ini sudah paham. Ya, usia-usia kita insya Allah yang wajib-wajib apa saja, yang haram apa saja insya Allah paham. Yang sering kali kemudian membuat kita gamang hal-hal yang baru,
Maksudnya yang baru itu yang merupakan cabang-cabang atau modifikasi atau rekayasa-rekayasa dari yang haram. Misalnya tentang riba. Ribanya itu kita sudah tahu, riba itu haram. Tetapi banyak muamalah-muamalah yang kemudian itu seakan-akan tidak masuk riba. Padahal masuk dalam riba gitu, dengan permainan kata, macam-macam bahasa dan seterusnya. Intinya sebenarnya kalau disebutkan riba kita sudah tahu itu haram dan kita tinggalkan. Tapi karena kemudian ada tadi bumbu-bumbunya atau bungkus-bungkusnya dan seterusnya, ya kemudian orang terbawa itu. Tetapi kalau kita dari awal kaitannya dengan yang haram ini sami'na wa ata'na, pokoknya sebagian sahabat dulu ketika kemudian khamar diharamkan itu udah ada yang sedang minum, sudah ada di mulut itu udah ditumpahkan gitu ya, ketika mendengar itu diharamkan. Memang mereka itu keimanan yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita dari awal tadi, makanya kenapa kok kita harus menanamkan akidah ke anak kita, itu penting dari awal. Memperkenalkan ini wajib, ini haram. Ini wajib, itu dulu dua hal. Ini wajib, ini haram. Itu ya pembeda dan clear itu, mana yang wajib, mana yang haram. Kemudian baru disambil dan membiasakan yang sunnah. Membiasakan yang sunnah, jangan kemudian anak dari awal, dari kecil itu dibebani yang sunnah. Sementara yang wajibnya malah kemudian biasanya mengalah gitu. Karena ambisi orang tuanya, anak saya itu harus jadi hafidz Quran. Apakah benar hafidz Quran itu wajib? Kan gitu ya. Sementara yang harus ditekan ke anak kita itu akidahnya dulu nih. Akidahnya dulu. Jangan dibebani sesuatu yang memang di luar kemampuan dia. Jadi sehingga kemudian mereka bisa jadi pada fase ketika dia sudah mulai berakil balik, kemudian kejenuhan, terjadi kejenuhan terhadap sesuatu yang ya kita inginkan sebenarnya tadinya kan, akhirnya kemudian berubah tuh. Ya itu kemudian kesalahan kita, bagaimana kita mendidik anak. Oleh karena itu dari awal yang harus kita tanamkan pada kita akidah, kenalkan dengan Allah, kemudian Allah lagi dan Allah lagi gitu ya. Kemudian kenalkan yang wajib dan biasakan, dipraktekkan. Kemudian kita bikin image di dalam benak anak kita itu yang haram itu menjijikan, menakutkan, membahayakan, memudaratkan dan seterusnya. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga tercetak di dalam benak mereka ini wajib, ini haram, gitu ya. Nah kemudian berusaha kemudian itu membiasakan yang sunnah. Dan yang sunnah itu harus diliputi dulu dengan akhlak. Jadi akhlak itu sebagai ekspresi luar, maksudnya dari dalam apa yang dalam jiwa kita dan diekspresikan dari pola sikap kita. Ya, jadi itu dan mau tidak mau harus dicontohkan oleh orang tua. Dan kalau itu yang terjadi, insya Allah ketika dia dewasa, dia tidak akan kehilangan arah. Walaupun memang tantangan sekarang jauh lebih berat, Walaupun kalau saya sengaja anak-anak laki-laki saya itu ada di rumah dan saya ada pantau betul, itu pun ternyata sulit gitu. Artinya pada fase tertentu ya cuman kita pasrah sama Allah karena ya Allah yang memilikinya, kita yang jelas kita tetap berdoa, kemudian kita tetap mengingatkan dan seterusnya. Hasil akhirnya terserah sama Allah dan yakin kita bahwa Allah itu tidak mungkin menzolimi hambanya. Kalau kita memang betul-betul menanamkan itu dengan keikhlasan, kalau ataupun ada penyimpangan itu sebagai ujian kesabaran kita, maka insya Allah nanti pada akhirnya itu adakan kebaikan. Dan itu memang harus kita lakukan. Ya, dan termasuk juga pada diri kita. Jadi seringkali kita kemudian seakan-akan jadi pembenaran karena tadinya ini kan orang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Padahal tidak tahu ini ya hukum asalnya itu nggak beres dan kita juga di situ ada subhat gitu, ada ragu. Makanya ujung-ujungnya kalau kita misalnya ragu ya, pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau misalnya kita ragu nanya nama sebenarnya yang ngerti gitu. Jadi supaya kemudian kita punya kepastian. Dan kalau itu memang haram, ya walaupun itu menguntungkan, bermanfaat, kayaknya tidak ada mudorotnya, ya kita samina wa ta'na, itu haram kita tinggalkan. Kalau itu misalnya boleh, tapi kita melihat ini kok kayaknya boleh, tapi kok nggak produktif atau nggak efektif atau malah banyak waktu terbuang dan seterusnya tidak bernilai, ya kita juga bisa yang mubah ini kan bisa kita tinggalkan juga, kita alihkan kepada yang nilainya ya ada nilainya, ada yang sunnah ataupun yang wajib. Jadi memang ya hidup di kota dunia sekarang seperti ini, di mana di sekeliling kita hidupnya aturan yang berlaku ini aturan sekuler,
Jadi agama hanya sebatas norma-norma saja, hanya sebatas wejangan-wejangan, atau kadang hanya di pembicaraan-pembicaraan saja ya. Yang memang ujung-ujungnya kemudian tergantung kita. Jadi kita kuat-kuatan bisa tidak terwarnai oleh kondisi suatu yang itu, dan makanya yang paling aman ya dekati orang-orang soleh ya. Orang soleh itu biasanya ada di masjid-masjid, ada di pengajian-pengajian gitu ya. Dan termasuk ini alhamdulillah ini saya luar biasa, ini sudah berapa 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Jadi ya kita memanfaatkan Zoom yang hukumnya mubah nih, Zoom yang mubah kita Konversi. dikonversi jadi wajib. Jadi kita menunaikan wajib karena tolabul ini faridotun kan. Menurut itu wajib bagi setiap muslim, itu luar biasa. Jadi ini berarti kita ini cerdas memanfaatkan sesuatu yang wajib. Jangan sampai tadi yang Zoom ini malah dimanfaatkan untuk chattingan lawan jenis ya, isinya perselingkuhan. Waduh. Alhamdulillah kita ini bisa diberikan ya tadi kesempatan oleh Allah ya, di usia kita bisa berkumpul dalam kebaikan insya Allah ya. Jadi makanya saya berusaha ya, berusaha itu yang bisa saya mampu lakukan, istiqomah sesuai kemampuan saya. Kalau ada uzur syar'i baru saya kemudian menyampaikan itu. Tidak lain dan tidak bukan ya, karena tadi saya berpikir usia sudah 55 ini, terus kalau kemudian kita tidak ada sesuatu amalan yang bisa dibanggakan, yang bisa diperlihatkan kepada Allah gitu. Ini loh aku udah bisa gitu, udah bisa istiqomah gitu. Terus kita mau dengan modal apa? Sementara yang diberikan oleh Allah kan sampai 55 tahun ini pasti nikmat banyak banget ya, rezeki udah banyak banget. Yang sulit kita bisa menghitungnya. Nah, terus kita yang bisa kita banggakan amal kita apa? Makanya kata Rasulullah kan ahabul a'mali indallahi adwamu hawa inqila. Jadi amalan yang disukai oleh Allah adalah yang dawam, yang istiqomah meskipun sedikit. Jadi kita cuma seminggu sekali, cuma sejam setengah gitu ya. Ayo kita manfaatkan dan berusaha istiqomah. Dan pasti dalam pembicaraan kita ini karena dan niatnya juga baik ya. Walaupun mungkin bisa jadi ini Ustaz Sam ini ngulang-ngulang aja gitu, nggak apa-apa karena memang agama ini kan nasihat. Nasihat itu pasti kita udah tahu, sebenarnya udah tahu. Makanya kalau khutbah itu kan seruan untuk takwa terus kan, setiap khutbah Jumat. Tapi tetap aja kan tidak perubahan itu. Yang takwanya kayaknya kalau dievaluasi malah banyak yang tidur ketika khutbah. Jadi makin malas-malas gitu ya. Padahal itu kan diulang-ulang. Tetapi itu bagian dari kewajiban kita untuk selalu mengingatkan. Jadi saling mengingatkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini salah satu amalan kita yang kita bisa istiqomah dan itu dicintai oleh Allah ya. Dicintai oleh Allah. Walaupun tadi berjauhan ya. Thalabul ilmi seperti ini zaman Rasulullah pasti nggak ada gitu ya. Di pesantren-pesantren juga nggak ada contohnya, ada sanadnya nggak ada sanadnya juga. Ilmunya apa, pakai kitab apa juga nggak ada juga. Terus gimana ya, pokoknya belajar dan ngaji lah gitu. Dan kalau misalnya saya salah nih, teman-teman bisa dikoreksi ya, nih Ustaz Sam ini salah nih, ngawur gitu ya, nggak apa-apa gitu kalau memang salah kan gitu ya. Tapi saya niatnya baik pasti sesuai dengan saya pahami insya Allah. Jadi makanya hidup ini dibikinlah sederhana, simple ya. Rasul sebagaimana Rasul nyontoin. Rasul itu bisa jadi kaya raya karena punya hak 20% dari ghanimah, dari Al-Anfal ya, kemudian dari Fa'i atau dari rampasan perang punya hak itu. Tapi beliau enggak. Beliau tidak membebani diri beliau dan ke keluarga, bahkan beliau tidak mewariskan harta kepada keluarganya. Jadi beliau memang tidak membebani dirinya dengan harta, dengan macam-macam urusan duniawi. Jadi beliau memang fokus bagaimana membina umatnya ini hidupnya benar, benar di dunia dan nanti akan menikmati hasilnya di alam barzah dan di akhirat. Dan mestinya itu yang kita contohkan. Karena saya sering kali juga mencontohkan, ada orang-orang mencontohkan bagaimana Nabi sebagai saudagar gitu. Saya juga kadang-kadang aneh, kenapa sih kok aspek saudagarnya yang diambil? Ya, bukan pengemban dakwahnya yang diambil gitu ya.
Padahal Rasulullah kan pasti yang pertama dan utama tugasnya adalah menyampaikan risalah kan. Mestinya yang dicontoh oleh kita itu beliau sebagai Rasul pembawa risalah, yaitu berdakwah. Fungsi itu yang mesti yang utama, bukan saudagarnya jadi kaya raya. Jadi motivasinya jadi kaya. Mau jadi kaya raya itu belum tentu jadi kaya, sengsara iya terjadi gitu. Jadi itu pakai dalil kita bisa mencontoh Nabi menjadi orang kaya, ada dalilnya juga. Tapi kan Rasulullah tidak hanya mencontohkan bagaimana jadi saudagar, tapi Rasulullah bagaimana tugas utama beliau adalah menyampaikan risalah. Mestinya itu. Jadi justru kita ini harus memposisikan pewaris Nabi itu sebagai pengemban dakwah, pengemban risalah Islam sesuai kemampuan kita. Kita bisa mendakwahi hanya istri, anak, ya, atau tetangga atau sahabat. Itu kita lakukan. Balighu ani walau kata Rasulullah kan itu. Ya udah, tugas kita ini. Jadi gimana? Saya kan bukan ustadz. Tidak disuruh jadi ustadz baru kemudian berdakwah, enggak. Sesimpel itu dakwah itu. Rasul mengatakan balighu ani wal ayah. Sampaikan dari kalau saya enggak mesti harus punya gurunya di lulusan pesantren, enggak. Enggak. Dakwah itu tidak menguntungkan aksesoris itu. Tidak perlu juga pakai gelar. Nggak dipanggil ustadz nggak ada masalah, tapi nyampaikan yang kita paham, yang kita ketahui, sampaikan, itu bagian dari dakwah. Jadi sesimpel itu saja sebenarnya. Dan tentunya harus ikhlas supaya tidak gerutu. Karena kita dakwahnya nggak ikhlas, bubaran susah. Begitu ada yang mencela nih masih belepotan baca Qur'annya juga udah mau jadi nyampaikan ya. Ajaran Islam ya, sok suci macam-macam. Kalau kita tidak ikhlas udah mutung kita ya. Makanya kalau ikhlas itu enak, ikhlas ya, kecil nggak ada masalah karena bisa, kalau yang kecil biasa ikhlas dan bisa istiqomah. Walau alam bisawab. Dan ini sudah jam berapa ini? Kurang Belum ya, 10. masih ada 10 menit lagi. Dipersilakan teman-teman. Jika masih ada Ini Kang Jody ada yang iya, gara-garanya Kang Jody bilang ini Umi Hima garang harimau soalnya apa aja gambarnya. oh. Lanjut. Buka dong, jadi kumisnya kelihatan. Iya, Ustadz, ya kan kalau kan ada ya ibadah mahdoh tadi udah Ustadz ya, ibadah kita ritual. Terus ada lagi aktivitas kita yang keseharian benar ibadah. Kira-kira bagaimana menjaga keseimbangan itu Ustadz gitu ya. Kita niatkan misalnya kerja gitu ya sampai malam hari capek gitu ya. Tapi niatnya udah dari awal ya untuk ibadah, untuk cari nafkah gitu. Tapi di lain sisi kita jadi kehilangan waktu untuk misalnya gitu, kehilangan waktu untuk ibadah yang ritual tadi gitu ya, kepada ibadah mahdoh gitu. Kira-kira bagaimana pandangannya Ustadz tentang hal itu? Ya, jadi gini, jadi Allah itu kan membebani kita itu sesuai kemampuan ya. Dan nyari nafkah itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah itu harus tolabul ma'isyah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kana minad dunubi dzanban la yukafir as-shaum wala sholat. Wa qila wa ma yukafiru ya Rasulullah al-mashghulu fi talabil ma'isyah. Rasul mengatakan ada di antara dosa, satu dosa yang tidak bisa dihapuskan, dosa itu dengan diganti dengan sholat atau dengan puasa. Maksudnya sholat sunnah dan puasa sunnah ya. Ketika ada yang bertanya, apa yang bisa menghapuskan itu, dosa itu ya Rasulullah? Sibuk mencari nafkah. Artinya dosa itu adalah tidak mencari nafkah. Jadi orang tidak mencari nafkah, seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, dia punya kemampuan tolabul ma'isyah, mencari nafkah, tetapi dia fokusnya ibadah, dia puasa sunnah, dia sholat sunnah, orang lain sedang kerja mencari nafkah, maka itu orang itu puasa dan sholat sunnahnya tidak mampu menghindari dosa yang karena meninggalkan mencari nafkah. Dan makanya Rasulullah mengatakan siapa yang tidur pulas karena kelelahan setelah mencari nafkah, maka dinilai malamnya itu seperti sholat sunnah semalam suntuk. Jadi karena nilai wajib itu melebihi sunnah.
Makanya dari awal ketika kita berangkat kerja mencari nafkah, niatkan melaksanakan kewajiban. Kewajiban mencari nafkah. Dan makanya kita karena kita melaksanakan kewajiban berarti nyari nafkah yang halal. Sehingga setiap langkah, setiap tetesan keringat itu akan berbuah pahala karena kita sedang sibuk mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk melaksanakan kewajiban. Jadi bagi laki-laki ini punya kelebihan sebagaimana perempuan. Ya. Kelebihan laki-laki itu bisa jadi ibadah mahdohnya, ya, terutama yang sunnah-sunnah itu memang sedikit. Mungkin dia tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah Senin Kemis, ya, atau apalagi puasa abyad, apalagi puasa Daud. Karena di perjalanan sibuk, kemudian kadang bawa kendaraan dengan macet macam-macam. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Sehingga kemudian ya, dia tidak bisa menambah yang sunnah itu. Tetapi melaksanakan kewajiban itu bisa menutupi bisa melebihi dari pahala yang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin punya waktu, punya kesempatan. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan itu juga sangat sederhana sebenarnya. Taat pada Allah dan Rasul dan taat pada suami, maka surga menjadi tempat dia. Tetapi untuk menjadi wanita yang taat pada suami itu kan tidak gampang. Karena pekerjaan dia sebagai bukti ketaatan kepada suami adalah dia menghandle pekerjaan yang di dalam rumah. Ya harus menyiapkan makanan, harus tuh anak macam-macam karena suaminya nyari nafkah. Gitu kan. Sebenarnya dia akan mengerjakan, memanage ya sebagai robatul bait, mengatur urusan rumah. Dan itu kalau tidak didasari karena perintah Allah, dia harus taat pada suaminya dan ikhlas dia melaksanakan itu berat. Makanya Rasul memberitahu bahwa banyak wanita di neraka. Ketika ditanya kenapa mereka di neraka, karena tidak bersyukur atas pemberian dari suaminya. Artinya banyak di antara wanita yang tidak sabar untuk taat kepada suaminya, untuk bisa bisa menjadikan suaminya itu imamnya dia, ya, malah dia kebalikannya. Kadang-kadang dia menjadi bosnya bagi suaminya. Jadi bukannya ya kecuali yang di sini mah insya Allah enggak, yang di sini mah soleha ya. Jadi sehingga kemudian dia menjadi berat gitu ya, berat untuk taat itu karena tadi nggak bisa melaksanakan perintah itu dengan totalitas. Ya, totalitas artinya sami'na wa ata'na kepada Allah karena bisa jadi suaminya misalnya tidak otorita, tidak suka merintah, tidak minta ditaati, tetapi ini yang menyuruhkan kan Allah dan Rasulnya. Ya. Ya tadi sebagai suami misalnya yang merintahkan itu Allah untuk mencari nafkah. Allah dan Rasulnya gitu kan. Walaupun mungkin ya kurang dari ibadah sunnahnya, tapi insya Allah karena melaksanakan kewajiban itu maka akan mendatangkan ridho Allah, akan mendatangkan kasih sayang Allah, cintanya Allah. Maka kemudian itu sudah bisa jadi mencukupi dia untuk mendapatkan ridho Allah dan bisa diampuni dosa-dosanya. Jadi seringkali kita ini suka membandingkan seakan-akan kalau kita bekerja itu hubudunnya gitu deh. Hubudunnya. Jadi sementara kalau kita lebih banyak ibadah mahdoh gitu ya, ibadah sunnah lebih banyak di masjid macam-macam, itu dianggap itu ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Sementara yang cari nafkah itu hubudunnya, bukan ahli ibadah. Itu keliru semua. Ya. Justru yang kemudian dia sedang melaksanakan kewajiban, dia berjibaku mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dia ahli ibadah. Bahkan dia ibadah wajib. Makanya tadi saya katakan, sebenarnya kalau yang wajib-wajib saja kita kerjakan, yang haram sama sekali kita tinggalkan, bisa jadi itu cukup untuk mendatangkan cinta dan ridho Allah. Walaupun mungkin kita tidak banyak sunnahnya. Tidak banyak sunnah. Nah, tapi faktanya ya kita sebenarnya waktunya masih banyak. Jadi kalau kita waktu masih banyak, selain yang wajib, kita perbanyak yang sunnah. Dan bagaimana kita mengkonversi yang mubah berubah menjadi yang sunnah ataupun yang wajib. Atau dalam rangka mendukung atau mendorong untuk kita bisa melaksanakan yang wajib ataupun yang sunnah. Dan itu baik lagi kepada ilmu.
Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi dan mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur dan kemarin Ibunda Hima Zakia ya itu teman saya karena saya nama HP saya karena terlempar di grup HPT itu ya. Jadi baru tahu ya setelah ramai di IPB 25 ya. Jadi pada itu satu ini dengan saya ya, satu jurusan ya. Ya mudah-mudahan ya Allah mengampuni Ibunda Mbak Hima ya. Jadi demikian pula ya kita semua ini mudah-mudahan orang tua kita yang ada di alam barzah Allah ampuni dosanya dan mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan ya. Dan kita juga berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan. Amin. Amin. Itu dan kita akhiri dengan berdoa pada Allah. Baikan kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'ansir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Mangga semuanya sehat terus ya. Amin. Terima kasih semua ya. Sampai ketemu. Izin live. Assalamualaikum. Assalamualaikum.